Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Jakarta, Sunter, Jakarta Utara. Judul yang kita angkat kali ini adalah perkara sifat wujudnya Allah yang tidak pernah bisa diterangkan ulama-ulama dunia. Kita tahu di sifat 20 yang pertama adalah wujud. Wujud itu sederhana. Berarti ada wujudnya, gitu aja. Tapi yang wujud itu adalah sifatnya, kan gitu. Disebutlah fi'il sifat. Maka lanjutannya cocok. Jika kita dalam bersyahadat, kita mesti bersaksi akan Allah dan akan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena perkara wujud ini tidak tuntas, tidak selesai dibahas, karena cuma bahas bukan praktek, maka syahadat semua orang sekarang ini hanya tahu tentang sebatas keyakinan, kepercayaan atau paham. Jadi syahadatnya mestinya bersaksi, tapi nggak ada yang pernah disaksikan. Dan nggak ada yang nanya, juga nggak ada yang menjelaskan. Ya. Kayaknya ini orang-orang pada kompak semua. Padahal kalau kita benar-benar tahu di manakah sifat wujudnya Allah, maka menyembah kita jelas, ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataros samawati wal ard. Menyembah Allah jelas arahnya. Siapa yang kau sembah? Allah. Yang mana? Itu loh. Mana? Itu. Wujud itu loh yang aku sembah. Loh. Jelas tak? Wajhiyah. Wajah yang menciptakan langit dan bumi. Kuhadapkan wajahku kepada wajah itu. Orang karena tidak selesai di sifat wujudnya Allah, hanya berkutat di teori saja. Dibacalah buku ini, kitab itu, dari versi kiai ini, ustadz ini, ulama ini. Tapi kan ujung-ujungnya, wujud mana yang mewakili sifat wujudnya Allah? Kan nggak ada yang menerangkan. Nah, karena nggak tahu alamat sifat wujudnya Allah, akhirnya diputuskan bahwasanya Allah itu terwakili dengan seluruh wujud ciptaannya. Nah, ini dia. Tapi apakah seperti itu? Coba ya. Kalau ini konteksnya berbeda ya. Kalau untuk menyembah, beribadah, kita masih ada alamat yang jelas. Ada kiblatnya, ada syariatnya, tarekat, hakikat, dan ma'rifatnya. Kalau kita nggak ketemu kiblatnya, berarti kita salah. Kalau tujuanmu nggak tahu apa yang kau tuju, ataupun tujuanmu nggak tahu alamatnya, atau kau tahu alamatnya tapi nggak tahu cara ke sana, jelas nggak sampai ya. Kalau kau artikan sifat wujudnya Allah dengan sifatnya makhluk ciptaannya, boleh kira-kira kau nyembah bantal, sholatmu menghadap bantal, sholatmu menghadap sepatu, sholatmu menghadap tas,
kipas angin. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kalau teorinya di setiap wujud ciptaan itulah ada Allah ya. Kira-kira bisa diterima oleh akal sehat nalarmu? Tidak bisa, itu dia. Jadi di antara banyak wujud itu ada satu wujud akan Allah ya, yang di situ sifat wujudnya yang melekat ya. Bukan Allahnya di situ, bukan. Allah di balik sifat wujud itu. Makanya clear. Jika kau tahu sifat wujudnya Allah, maka syahadatmu bersaksi. Apa yang kau saksikan ya? Sifat wujudnya itu. Bersaksi kan, loh, jelas lah bersaksi ya. Bukan merasa, bukan mendengar, bukan mengecap. Bersaksi itu adalah melihat dari wujudnya. Kalau sifat wujudnya tadi enggak pernah bisa kau temui, maka juga efeknya adalah kau tidak akan pernah bisa bersaksi dalam syahadatmu. Dan juga enggak akan pernah bisa menyembah Allah lewat kiblat akan Allah itu. Kemanakah kau hadapkan wajahmu? Nah, itu kan menghadapmu kemana? Kamu kan enggak ngerti. Sholatmu katanya nyembah Allah toh. Terus kemudian saya tanya, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah. Allah yang seperti apa? Allah seperti apa? Akhirnya kau jawablah dengan laisa kamitslihi syai'un. Kemudian saya tanya lagi, terus jika tidak serupa apapun dengan siapapun dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk, lantas apa yang kau ingat dalam sholatmu? Akhirnya berujung di angan-angan khayalanmu sendiri. Nah ini dia. Perkara ini sangat urgen ya. Itu rukun Islam. Tapi sayang pihak Majelis Ulama India tidak pernah menerangkan akan hal ini. Tidak bisa mengawal umat agar ketemu bahwasanya Allah itu loh. Nah, nggak ada yang bisa menerangkan toh. Allah itu di balik itu loh. Alamatnya Allah itu di situ loh. Nggak ada yang bisa menerangkan. Makanya syahadat menjadi downgrade hanya sebatas keyakinan atau kepercayaan saja. Tapi tidak pernah bisa bersaksi. Karena yang kau saksikan yaitu sifat wujudnya Allah, kau tidak pernah mengerti. Nah, ini dia. Misalkan benda ya, ini namanya pir. Di dunia itu ada 5 ya, hukum panca indera ya. Terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Yang bernama di dunia ini pasti ada kaitan dengan 5 itu. Pir, kita tahu dari apa? Pertama dari wujudnya. Nah, seperti ini. Nanti kemudian kita rasakan, ya kita tahu juga sifat rasanya. Tahu sifat wujudnya dan tahu sifat rasanya. Itu pir. Benda lain lagi. Bel. Tahu wujudnya, sifat wujudnya. Dan juga tahu sifat bunyinya. Ya kan? Nah, demikian. Kemudian kopi. Ada sifat wujudnya dan ada sifat rasanya. Angin. Kita tidak bisa melihat wujudnya, tapi bisa merasakan pakai indera kulitmu. Jadi rasa dengan sentuhan kulitmu. Kentut. Kita nggak tahu sifat wujudnya, tapi tahu sifat bahunya dan bunyinya. Daud. Nah, itu dia. Jadi semua yang bernama di dunia ini pasti ada kaitan dengan 5 panca indera tadi. Baru bisa kau ingat.
Nah, logikanya, jika nggak pernah berinteraksi dengan 5 panca indera tadi, kamu hanya tahu nama saja. Loh, apanya yang kau ingat? Allah. Allah yang mana? Nah, ini yang nggak pernah bisa diterangkan oleh ulama dunia. Ya apa enggak ini? Nah, jadi kau mengakunya menyembah Allah. Tapi ditanya, mana Allahmu itu? Kamu bisa ngerti? Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Kamu bisa jawab. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Kamu bisa nerangkan. Di manakah sifat wujudnya Allah? Kamu bisa tunjukkan. Itu mestinya yo mikir ya. Kamu lo yo sekolah. Yo tahu pernah SD, pernah SMP, yo sekolah SMA, S1, S2, yo ngaji. Kenapa kamu nggak pernah mencari tahu, kritis menanyakan akan hal itu? Loh, kalau Tuhanmu kamu nggak kenal, kamu nggak tahu. Loh, kamu nyembah siapa? Nyembah yang aku tidak tahu. Masa gitu? Kalau sholatmu itu wajib mengingat Allah. Nah, kalau kamu nggak tahu sifat Allah yang melekat pada dirimu, tadi kan di antara 5 tadi ya, sifat Allah yang mana kamu nggak pernah berinteraksi, apa yang kau ingat? Allah. Allah yang seperti apa? Gak ngerti. Gak jauh-jauh ya. Berarti syahadatmu tidak sah. Sholatmu apalagi? Oh, sholatnya saja sudah, syahadatnya saja sudah nggak sah. Apalagi sholatnya. Walaupun kau pinter ngaji, lulusan pondok pesantren, ahli ibadah, apal Quran, dan sebagainya. Tapi kalau dasarnya sendiri kamu nggak ngerti, ke atasnya kira-kira ngerti nggak kamu? Ya jelas nggak ngerti. Dasarnya saja sifat wujudnya Allah dan kamu nggak tahu. Kok kamu bisa cerita tentang Mi'raj, tentang Shiratal Mustaqim? Berarti itu kan cuman apalan. Berarti agamamu hanya sebatas pengetahuan teori. Wes gak mungkin kamu bisa sholat, gak mungkin. Paling sholatmu kayak poco-poco itu, senam poco-poco. Gak ada gunane, dapat pegel, gak nyambung, dapat cuman neraka well. Nah, gitu kamu diem aja kok ya. Kamu gak pernah protes, utekmu gak pernah kau pakai. Kamu gak pernah kritis ya, tanyakan kepada ulama-ulama yang menerangkannya kepadamu itu. Ya, pikir baik-baik ya. Bahwasanya Allah itu mempunyai sifat wujud. Berarti Allah itu menempati sifat wujud. Jadi di antara sifat duniawi ada terlihat, cium, meraba, dengar dan rasakan. Allah itu mestinya yang terlihat. Tapi itu sifatnya, bukan Allahnya, ya. Kalau itu kau anggap itu Allah, oh syirik. Allah tetap di balik tabir. Allah tetap maha rahasia, maha latif, maha tinggi, maha mutlak. Tapi jika kau tidak ketemu alamat kiblat akan sifat wujud Allah, berarti kau nggak pernah bisa syahadat. Islammu oh sia-sia ya. Walaupun kau menjadi seorang penceramah ya, pendakwah, tapi kamu kan nggak kenal siapakah, di manakah sifat wujudnya Allah berada. Kamu Tuhan masih Tuhan palsu, Tuhan angan-angan. Nah, kalau misalkan ya, sifat wujudnya aja gak ngerti, itu kan sifat akan alamat Allah di dunia. Apalagi akan alamat Allah di akhirat, maha akhirat tertinggi, jelas gak mungkin. Logik tinggi ya. Saya ini cuma seorang ya, dakwah dengan bendera Kampus Salim Ma'rifat. Mungkin ini dianggap sesat dan aneh bagi orang lain. Tapi nalar ini ilmiah gak?
kan banyak itu ulama-ulama dunia yang memusuhi saya. Banyak benci saya. Taruh ada sekitar 5.000 ulama yang memusuhi saya. Saya cuma sendirian. Tapi logika ini benar mana antara Mr. TM yang seorang atau 5.000 ulama tadi? Dan nyatanya, apa yang kau dapatkan dari sholatmu yang seperti itu? Cuman tunggang-tungging, nggak tahu menghadap kemana, nyembah siapa, ingat siapa. Ya enggak loh. Kalau kau nggak tahu sifat wujudnya Allah, begitu kau takbir, Allahu Akbar. Ingat apa? Ingat kompor, jemuran, utang, pekerjaan, anak, kunci, sendal. Macam-macam yang kau ingat. Makanya ada kalimat ya, apa yang kau ingat dalam sholatmu itulah Tuhanmu. Masa Tuhanmu wujudnya itu? Rupanya sandal, utang, bonusan, debt kolektor, jemuran. Ya apa enggak loh? Kalau kau tidak pernah bisa clear tuntas dengan sifat wujud Allah yang harusnya kau saksikan dalam syahadatmu. Coba, betul nggak bunyinya syahadat itu? Aku bersaksi, betul nggak? Bukan aku yakini. Ini luar biasa ya. Berapa puluh juta manusia ya. Nggak ada yang pernah nanya, nggak ada yang pernah protes, diam saja. Berarti gobloknya berjamaah. Mereka Islam bukan? Oh Islam KTP-nya. KTP-nya Islam. Tapi ditanya, di manakah wujud Tuhanmu? Di manakah apa yang kau ingat dalam sholatmu? Menghadap kemana kau dalam sholatmu? Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Tidak ngerti. Demikian ya, ini khusus untuk edisi ini adalah edisi pertanyaan besar ya. Biar kau berpikir ya. Lah kalau kamu sifat wujudnya aja gak ngerti, walah. Kok membahas yang tinggi-tinggi tentang sholat tahajud, tentang puasa sunnah. Sing paling rendah saja kamu gak ngerti ya. Kamu Islam aja belum loh ya. Islammu masih Islam KTP, Islam pengakuan. Tapi Islam yang hakiki adalah bermula dari rukun Islam itu. Bisa kau praktekkan dengan benar. Maka nggak mungkin kau bisa mempraktekkan syahadat kalau belum ketemu sifat wujudnya. Silakan pikir dengan logika, nalar logis ya. Inilah yang ulama dunia tidak akan pernah bisa menerangkan. Makanya, hei umat Islam yang goblok-goblok, nalarnya ditingkatkan ya. Cobalah kamu kritis yang ilmiah, agama Islam itu ilmiah. Kamu jangan berhenti di dogma aja. Jangan berhenti di kamu puas merasa sudah bersyahadat, merasa sudah sholat. Tapi kamu nggak pernah bisa menang dalam sholatmu. Kamu sholat itu diancam neraka well kalau nggak bisa nyambung. Kamu membaca Quran pun demikian ya. Tidak beserta nur kamu digolongkan ahli kitab. Dimurkai Tuhan loh kamu. Makanya jadilah umat Islam yang pintar, yang brilian, yang ilmiah, logik tinggi, yang kritis. Jadi nggak hanya ditipu dengan propaganda orang-orang yang mengkaburkan Islam, menjauhkan Islam dari metodologinya. Pikiran sampai dasmu meletek. Kalau kamu sudah tahu di manakah sifat wujudnya Allah, apa itu, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu, apa yang kau ingat dalam sholatmu, menghadapkan kemana wajahmu saat sholat. Kalau kau bisa jawab, good ya. Tapi kalau nggak bisa jawab, nah belajarlah di kamus Taklim Ma'rifat daripada kamu goblok sesat, melarat, dendesi ya. Mudah-mudahan manfaat. Edisi goblok-gobloknya umat Islam akhir zaman yang tidak tahu metodologi agama sebagaimana metodologi yang diwariskan oleh junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu.